Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 16 Agustus 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Yosua bab 24 ayat 14 sampai dengan 29. Dikisahkan dalam bacaan itu bagaimana menjelang wafatnya Yosua kembali menantang bangsa Israel. Apakah akan tetap menyembah Yahweh Allah nenek moyang mereka, ataukah beribadah kepada Allah yang lain, dewa-dewi dari bangsa-bangsa kafir. Dan umat Israel tetap menjawab, kami akan menyembah Yahweh dan kiranya dijauhkan dari Allah yang lain. Kemudian untuk mengingat-ingat, maka Yosua mengadakan perjanjian dengan Allah. Harapannya umat Israel ingat akan keputusannya, yakni tetap beribadah kepada Yahweh. Dari bacaan Injil, dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Dikisahkan ketika orang membawa kanak-kanak Yesus untuk mohonkan berkat dengan menumpangkan tangan, para murid menghalang-halangi. Maka mereka ditegur, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka untuk datang kepadaku, sebab orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudaraku terkasih, kembali kita mendengar bagaimana pesan-pesan terakhir atau wasiat dari pemimpin yang akan meninggal. Yosua ingin agar umat yakin Yahweh lah yang menjadi Allah mereka dan tidak ada Allah lain. Maka mereka ditantang, apakah akan tetap beribadat kepada Yahweh ataukah beribadat kepada dewa-dewi bangsa-bangsa lain. Juga disampaikan komitmen, juga konsekuensi apabila setia dan beribadat kepada Yahweh. Dan umat Israel menegaskan, ya, kami tetap akan beribadah kepada Yahweh, Allah nenek moyang mereka. Kita tahu bangsa Israel dalam beriman naik turun. Meskipun diadakan perjanjian dan mereka tetap akan beribadah kepada Yahweh, kenyataannya Israel tetap tidak setia.
Banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat, termasuk nanti raja-raja mereka, yang akhirnya membuat kerajaan dibuang, kerajaan dihancurkan, dan tinggal sisa-sisa Israel. Israel tidak setia, Israel tidak konsekuen. Bagaimana dengan kita? Kita juga telah mengikat perjanjian dengan Allah dalam pembaptisan, di mana kita hanya akan mengabdi kepada Tuhan, menolak kejahatan, menolak setan. Tapi seringkali kita seperti bangsa Israel, kadang-kadang meninggalkan Allah. Maka mari kita buat komitmen bahwa kita akan tetap berpegang teguh pada kehendak Allah, sekalipun dalam situasi yang tidak ringan, agar kita terus hidup dalam martabat sebagai anak-anak Allah. Kita diajak terus mencerminkan kualitas anak-anak Allah. Dari bacaan Injil, kita melihat siapa yang berkenan kepada Allah. Anak-anak ditampilkan sebagai contoh teladan bagi orang yang mau selamat, harus menjadi seperti anak-anak yang datang kepada Yesus. Sekali lagi saya katakan, kita tidak menjadi kekanak-kanaan, tapi bersikap, bertindak seperti anak-anak kecil yang polos, tanpa kepalsuan, jujur apa adanya, dan tergantung kepada orang yang lebih tua. Sikap-sikap itu harus kita perjuangkan, kita hidupi di hadapan Allah. Kita jujur, polos, tanpa dibuat-buat, dan tergantung kepada Allah. Kita merasa di hadapan Allah tidak berarti karena kita benar-benar hanya tergantung kepada Allah. Maka sikap-sikap itu harus kita miliki agar kita akhirnya mampu mengandalkan Allah di atas segala-galanya dalam situasi apapun. Namun tak jarang kita kalah karena kita dikuasai oleh kedagingan. Kita dikuasai oleh hawa nafsu, oleh dunia, yang akhirnya kita meninggalkan kehendak Allah. Maka mari kita hidupi, kita hayati anak-anak yang polos, jujur apa adanya, dan tergantung kepada Allah. Sehingga kita dalam situasi apapun tetap mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Semoga sikap-sikap orang Israel kita jauhkan, agar akhirnya kita dikuasai semangat rendah hati yang tergantung hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita semakin dimampukan untuk setia menjadi anak-anaknya. Mari kita bangun semangat kejujuran, kepolosan,
apa adanya, dan berani menggantungkan hidup hanya kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu pagi ini yang benar-benar mengajak kami untuk mengandalkan Kau di atas segala-galanya dalam situasi apapun. Seperti anak-anak yang polos, jujur, apa adanya, dan menggantungkan diri hanya pada kehendak-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan kasih karunia-Mu, kami tetap merasakan cinta kasih-Mu dan iman kami tetap subur dan berkembang. Sehingga akhirnya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang menggantungkan diri hanya kepadamu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian dalam karya gereja meluaskan kerajaan Allah lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan pemberian karya, serta pemberian dana yang mendukung gereja dalam pelayanan. Semoga dengan cara itu gereja semakin mampu menghadirkan kerajaan Allah dan kita semakin katolik dan apostolik. Terima kasih kepada para ketua-ketua lingkungan, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua paguyuban, kabit-kabit, DPPH, prodiakon, dan siapapun yang terus mengembangkan karya-karya gereja lewat hidup sehari-hari, lewat pelayanan, agar akhirnya gereja kita semakin berkembang dan kita semakin katolik dan apostolik. Mari terus kita tingkatkan usaha kita untuk mengembangkan umat agar semakin mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Semoga akhirnya kita boleh mengalami sukacita dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.